Proses terjadinya kehamilan. Kehamilan terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Proses inilah yang dinamakan sebagai pembuahan atau konsepsi. Proses ini bukanlah hal yang sederhana, bahkan membutuhkan waktu yang lama. Sel telur dari wanita dan sel sperma dari pria adalah dua unsur yang paling penting dalam proses terjadinya pembuahan atau konsepsi. Setiap bulan, wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini bersamaan ketika wanita mengalami masa subur sehingga terjadi ovulasi. Setelah dilepaskan, sel telur akan melewati tuba falopi yang memiliki panjang sekitar 10 cm menuju rahim. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup hingga 24 jam semenjak dilepaskan. Berbeda dengan wanita yang melepaskan satu sel telur dalam 1 bulan, pria dapat terus menghasilkan sperma. Bahkan tubuh pria secara teratur memproduksi sel sperma sepanjang hidupnya. Dibutuhkan waktu 2-3 bulan untuk membentuk sel sperma baru yang disebut sebagai spermatogenesis. Pada proses pembuahan, setiap pasangan memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam proses pembuahan. Inti dari pembuahan adalah ketika sel sperma masuk ke dalam rahim, berhasil melalui tuba falopi, lalu bertemu dengan sel telur di rahim. Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Kehamilan diawali oleh proses fertilisasi yang berlangsung sekitar 72 jam setelah sel sperma bertemu sel telur. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Pada proses pembuahan, berikut ini beberapa tahapan yang terjadi selama fertilisasi atau pembuahan. Pertama, ejakulasi pada pria saat berhubungan seksual dengan pasangan. Pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi yang kemudian akan mendorong cairan semen atau air mani yang mengandung sel sperma masuk ke dalam vagina menuju leher rahim. Perlu diketahui bahwa diperlukan minimal 15 juta sperma per mililiter saat ejakulasi agar proses kehamilan bisa terjadi. Air mani yang sehat memberikan makanan sebagai bekal pada sperma dalam melakukan perjalanan menuju tempat yang tepat. Kekuatan ejakulasi memberikan dorongan kepada sperma rata-rata 10 ml per jam untuk mencapai sel telur. Bagaimana dengan cairan pra-ejakulasi? Rangsangan seksual menjadi pemicu cairan ini keluar. Perlu diketahui, jika tidak semua cairan pra-ejakulasi mempunyai kandungan sperma. Namun, apabila terdapat kandungan sperma, tidak menutup kemungkinan sperma akan masuk ke dalam rahim. Berbeda lagi dengan kondisi air mani yang tidak keluar, apakah hal ini tetap bisa menimbulkan kehamilan? Ketika penis dalam keadaan kering alias tidak ada cairan apapun yang keluar, kecil kemungkinan atau tidak ada kemungkinan bahwa wanita bisa hamil. Sementara, apabila penis basah karena cairan ejakulasi, tetap ada peluang hamil. Kedua, perjalanan menuju sel telur. Meskipun pria membutuhkan orgasme untuk melepaskan sperma, wanita tidak memerlukan orgasme agar terjadi konsepsi. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma untuk menuju sel telur dibuahi baru akan dimulai. Ini bukan hal yang mudah untuk dilalui karena terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan dalam membuahi sel telur sehingga terjadi proses kehamilan. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang dapat membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Tantangan kedua yaitu lendir cervix. Hanya sperma dengan kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir cervix ini. Proses yang ketiga, kemampuan sel sperma menuju sel telur setelah berhasil melewati lendir cervix. Sperma kemudian harus berenang sekitar 8 cm dari serviks menuju ke rahim. Kemudian sperma menuju ke tuba falopi untuk mencapai sel telur.
Pada tahap ini, sperma bisa terjebak ke tuba falopi yang salah atau bahkan bisa mati di tengah perjalanannya. Rata-rata sperma mampu berjalan sepanjang 2,5 cm setiap 15 menit. Sperma yang mampu berenang sangat cepat mungkin mampu bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit. Jika pergerakannya lambat, sperma butuh waktu hingga 12 jam untuk mencapai sel telur. Satu sel telur bisa didekati oleh ratusan sel sperma, namun hanya sperma terkuat yang mampu menembus dinding luar sel telur. Proses yang keempat, sperma berhasil bertemu sel telur ketika ada satu sperma masuk sampai inti sel telur. Sel telur membentuk pertahanan sehingga mencegah sel sperma lainnya masuk. Pada tahap inilah terjadi proses pembuahan. Jika sel sperma tidak mampu bertemu dengan sel telur, sperma akan bertahan dalam tubuh wanita sampai 7 hari. Ketika wanita melepaskan sel telur pada masa ini, kesempatan untuk bisa hamil masih terbuka lebar. Setelah proses pembuahan, apabila sperma berhasil bertemu dengan sel telur, di tahap inilah proses pembuahan berlanjut menjadi kehamilan. Materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan agar janin terbentuk. Setidaknya dalam waktu 24 jam, pembuahan akan berubah menjadi zigot. Setelah itu, zigot akan berkembang menjadi janin. Jenis kelamin bayi juga ditentukan oleh proses pembuahan ini. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur pembawa kromosom Y, maka bayi akan berjenis kelamin laki-laki. Jika sperma membawa kromosom X, maka bayi akan berjenis kelamin perempuan. Proses pembentukan janin sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut blastokista. Blastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim, dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Di rahim, kemudian blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Perlu diketahui bahwa embrio adalah bakal janin yang ada di dalam rahim. Ini membutuhkan waktu beberapa minggu sampai seorang wanita menduga bahwa proses kehamilan berhasil. Perkembangan bayi dalam kandungan dimulai setelah pembuahan terjadi, menghisap jari-jarinya, bahkan cegukan. Seorang wanita mungkin akan merasa geli ketika janin melakukan hal ini.